Halo adik-adik, wah senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi hari ini. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi hari ini kita Gereja Katolik tepatnya merayakan Hari Raya Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Wah keren ya. Nanti kita akan mendengarkan bacaan Injil dengan perikop penghakiman terakhir. Kira-kira siapa sih yang bakal dihakimi? Dan penghakiman yang bagaimana yang akan terjadi? Nah, pasti kalian udah gak sabar untuk tahu kelanjutannya, ya kan? Nah, sebelum kita ke sana, kalian harus tetap stay tune di Sekolah Minggu Online hari ini. Oke, sebagai permulaan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa yang baik, kita siapkan hati dan pikiran kita pejamkan kedua mata, kita katupkan tangan kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat bertemu kembali, walaupun secara online, melalui Sekolah Minggu Online hari ini. Bapa, kiranya berkatilah Sekolah Minggu Online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga mohon berkat-Mu bagi adik-adik yang sekarang berada di rumah ataupun di tempat lain. Semoga Engkau senantiasa menyertai mereka dalam kegiatan mereka sehari-hari, agar mereka dapat menjadi teladan, dapat menjadi anak-anak terang-Mu di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Bapa, doa ini kami aturkan ke dalam hadirat-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, biar makin semangat, gimana kalau kita memuji Tuhan? Oke? Jadi kita akan memuji Tuhan ditemani oleh Kak Cesar. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Cesar. Untuk memperingati Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, hari ini kita nyanyikan 2 lagu ya. Lagu yang pertama judulnya Hatiku Penuh Nyanyian. Lagu yang kedua judulnya Aku Anak Raja. Kita langsung ke lagu yang pertama ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah
Yesus, Yesus, oh segala raja. Gampang kan lagunya adik-adik? Kita ulang dari awal ya. Lebih semangat, ikuti gerakannya ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 oh segala raja. Kita lanjut ke lagu yang kedua, judulnya Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Gampang kan adik-adik lagunya? Kita mulai lagi ya dari awal ya. Dengan penuh semangat, oke? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik udah semangat semua? Sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Adik-adik, setelah kita berdoa bersama, kita memuji Tuhan, sekarang waktunya kita untuk membaca sabda Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap semua Alkitabnya? Kalau belum siap, ayo diambil dulu. Sudah siap? Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Kakak ulang ya. Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Sudah ketemu semua? Sudah siap? Kita mulai ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya,
dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil minggu lalu, adik-adik pasti masih ingat ya, tentang apa kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, iya, bahwa hidup itu memang perjuangan, ya. Hidup itu keras, dipenuhi dengan persaingan dan menuntut keuletan dalam hidup. Tentunya secara profesionalisme, kepandaian itu nomor satu, ya. Kekurangan dan kegagalan tidak boleh mematahkan semangat kita untuk berjuang, ya. Kita dituntut untuk belajar dan harus mempunyai mimpi atau harapan akan hasil berlimpah. Misalnya, adik-adik sekarang kan belajarnya masih dari rumah ya, bersama orang tua. Walaupun demikian, kalian tetap berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Supaya nanti pada saat kita bisa masuk di sekolah, kita bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari, baik ilmu pengetahuan maupun pengalaman hidup di rumah bersama orang tua, ya. Nah, adik-adik, suatu saat kita menginginkan mendapatkan nilai yang terbaik. Nah,
Untuk mendapatkan nilai terbaik tentunya juga dengan belajar, berjuang ulet. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan setiap usaha kita, perjuangan kita, ya. Setiap hari kita bekerja. Kalau kita mengutamakan iman akan Tuhan, maka segalanya akan diwujudkan oleh Tuhan sendiri, ya, dan berbuah melimpah untuk hidup kita. Nah, adik-adik, tadi kakak pembina juga sudah membaca dan kita dengarkan, kita juga sudah mengikuti bacaan Injil pada hari ini, yaitu Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dan gereja hari ini merayakan hari besar, yaitu apa, Dedek? Tahu? Ya, hari raya Kristus Raja semesta alam. Inti peristiwa yang kalian dengarkan tadi dalam Injil bahwa tentang penghakiman terakhir, ya. Hari raya Kristus Raja semesta alam merupakan hari Minggu penutup tahun liturgi, ya. Tahun liturgi ditutup pada tanggal di mana kita merayakan hari raya Kristus Raja semesta alam. Dan setelah itu dibuka kembali tahun liturginya, ya. Dan kita ikuti ramanya mulai dari Advent, Minggu Biasa, ya, Paskah, dan seterusnya. Nah, Yesus menyampaikan dalam Injil bagaimana Ia datang sebagai Raja yang adil dan tegas, ya, dan menentukan bagaimana kita akan diadili sesuai dengan perbuatan kita terhadap sesama. Sesama itu siapa, adik-adik? Bisa saya, bisa kalian, bisa teman-teman kita, ya. Dalam Injil diceritakan pada saat Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, maksudnya adalah saat Yesus datang sebagai Raja, maka semua orang akan dikumpulkan, ya, di hadapannya Dia, ya, di hadapan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, akan memisahkan manusia satu dengan lainnya. Dia atau Yesus akan menghakimi kita dengan adil, sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, ya. Manusia akan dipisahkan menjadi dua kelompok, ya. Dua kelompok ini ya tentunya kelompok yang baik dan kelompok yang jahat. Nah, di sini Tuhan mengelompokkan dua, ya, perumpamaan, yaitu domba dan kambing. Sama-sama, ya, sama-sama hewan peliharaan. Nah, domba adalah orang yang baik dan benar, yang berbuat kasih selama hidupnya. Kasih yang dimaksud Yesus adalah satu, ya, memberi makan kepada yang lapar. Yang dimaksud apa sih, adik-adik? Apa kalau ada pengemis kita kasih makan? Ya, itu salah satunya. Tetapi yang dimaksud dalam perumpamaan ini adalah tidak hanya secara jasmani kita memberi makan tadi, tapi juga secara rohani, ya, secara rohani, kelaparan rohani. Seperti apa contohnya? Mungkin kurang diperhatikan, ya. Adik-adik kita, kalau adik-adikmu kalau nangis itu rewel, biasanya minta diperhatikan siapa? Ya, orang tua atau kalian sebagai kakak, ya. Kalau sudah diperhatikan, dia senang, ya. Di sini juga teman-teman kita kurang diperhatikan, ya. Mungkin juga
tidak mengenal Tuhan, ya, perilakunya kurang baik. Ini yang dimaksud dalam kelaparan, ya. Lalu Tuhan juga memberikan pengajaran, memberi minum kepada yang haus. Contohnya haus jasmani ya gampang, kita bisa minum. Tapi kalau haus rohani seperti apa? Adik-adik pasti tahu itu. Haus rohani bagaimana ya Bu ya? Ya, kurangnya kasih sayang dalam keluarga. Tapi Bu Frida percaya kalian semua mendapat kasih sayang yang luar biasa dari keluarga, dari ayah ibumu, ya. Teman kita tidak punya teman lagi, itu perlu kita perhatikan. Bahkan yang sering dibully, tahu adik-adik dibully, temannya nggak apa-apa diganggu, digoda supaya dia marah-marah, itu ya termasuk dibully. Ada loh adik-adik, teman-teman kita yang punya model seperti itu, suka mengganggu temannya sampai menangis, ya. Nah, mereka ini semua harus didukung, harus mendapat dukungan yang baik supaya anak-anak ini bisa berkembang, ya. Lalu kita ternyata juga disuruh bisa memberi tumpangan. Tumpangan itu ya seperti tempat tinggal atau apapun, ya. Tapi dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan gambaran perumpamaan bahwa tumpangan yang seharusnya, yang sesungguhnya adalah lebih luas lagi, ya, yaitu memberikan hati kita kepada sesama dengan menerima siapa saja dalam berteman, ya, dengan tidak membeda-bedakan kaya miskin, kamu anak orang nggak punya, aku anak orang kaya, jangan mendekati saya. Kalau liburan aku pergi ke luar negeri, kamu hanya di kampung. Nah, itu tidak boleh, ya. Harus bisa menerima. Kalau kita hadir dengan hati kita, teman-teman kita pasti sayang, ya. 4, Tuhan juga memberikan gambaran, berilah pakaian kepada yang telanjang. Nah, maksudnya pakaian siapa? Ya mungkin kita punya baju yang masih bagus, kita berikan pada teman kita, ya. Dan teman kita mau. Tapi Tuhan Yesus lebih di sini memberikan dorongan bahwa pakaian secara rohani, ya. Pakaian secara rohani seperti apa, adik-adik? Ya, lambang kehormatan. Artinya kita menghormati orang lain sebagai sesama semartabat manusia dan tidak memandang hina siapapun, ya. Kamu anak tukang becak, kamu anak jenderal atau apa, tidak, sama di mata Tuhan, ya. Jadi kita ini dilahirkan untuk menjadi sahabat-sahabat teman kita, ya. Tuhan juga mengharapkan pada kita melawat orang yang sakit. Nah, bukan hanya yang sakit fisik, adik-adik, tapi sakit secara rohani. Seperti kalian bisa menghibur orang tuamu yang sedih, keluargamu yang sedih, ya. Walaupun kondisi menyedihkan, kamu bisa membuat mereka tertawa, ya. Itu menghibur, ya. Kamu bisa ngelucu, ya, walaupun dalam kesedihan. Mampu memberi semangat kepada yang malas. Mungkin teman kita, ya, walaupun kita tidak bertemu, mungkin pada saat kita belajar lewat Zoom, teman kita ada yang tiduran atau ngantuk atau terkaget-kaget dipanggil gurunya, ya. Itu mungkin bukan karena malas, tapi mungkin masih ngantuk. Tapi perlu diberi semangat sama adik-adik juga waktu di sekolah, ya. Terutama apalagi yang sudah hilang semangatnya, ya. Itu yang perlu kita beri semangat lagi, ya. Tuhan juga mengharapkan kita mampu
dan bisa mengunjungi orang yang di penjara. Waduh, Bu, kalau pergi ke penjara saya nggak berani, nggak boleh sama mama papa. Adik-adik, bukan kita pergi ke penjara sungguhan ya, tapi kita diminta oleh Tuhan ya bisa membantu teman-teman kita yang mungkin teman-teman kita lupa akan berdoa ya, sehingga dosa-dosanya mungkin banyak tapi tidak bisa bagaimana berdoa yang baik. Nah, mungkin ada juga diri kita berbohong ya, teman kita juga. Nah ini, atau bahkan suka ngegosip. Ngegosip itu ya ngerumpi, bahasa ibu-ibu itu ngobrol, ngerasani keburukan teman, kejelekan teman orang lain ya. Apalagi sekarang misa online, bukan kita malas ke gereja ya, tapi karena harus jaga protokol kesehatan. Nah, kita tetap menjadi anak-anak yang baik. Teman-teman kita, ayo mengikuti via online. Nah, itu salah satu dorongan adik-adik ya. Mereka harus kita kunjungi apa enggak? Ya, kalau nanti sudah normal kita boleh berkunjung ya, untuk mengingatkan. Tapi kita sekarang berdoa ya untuk mereka semua, bahkan diri kita ya. Nah, hal ini semua adik-adik, apa yang kita lakukan, contoh-contoh tadi itu membawa kita ke jalan yang benar. Dan orang-orang seperti itu akan ditempatkan di sebelah kanan Yesus. Artinya mendapat tempat terhormat. Ya. Nah, itu tadi adalah perumpamaan tentang domba. Sekarang kita mau belajar tentang kambing ya. Kalau kalian lihat televisi, mungkin waktunya animal itu ada tentang binatang-binatang, kalian bisa lihat. Nah, kambing di sini adalah orang yang jahat, tidak berbuat kasih, kebalikan dari domba, dan akan ditempatkan oleh Tuhan Yesus di kiri, sebelah kiri Tuhan Yesus, ya, yaitu tempat yang rendah, dimasukkan ke dalam api kekal dengan segala hukuman, ya. Nah, adik-adik, kita tentunya diajak untuk peduli dan memiliki belas kasihan, ya, melakukan tindakan kasih kepada sesama yang miskin, yang menderita, teraniaya, dan dipandang hina oleh orang lain, ya. Bisa adik-adik ya. Bunda percaya kalian pasti bisa apa yang kamu lakukan dari sekarang, dari yang kecil, dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang tidak diperhatikan orang, ya. Itu akan sangat berharga untuk orang-orang, teman-teman kita yang sangat membutuhkan. Maka adik-adik mengasihi Yesus, ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injilnya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Aku siapa? Tuhan Yesus. Jadi hidup kita semakin berarti bagi sesama dan teman bila kita mampu saling berbagi, memberi, dan menghormati. Begitu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu dan sukacita bersama keluarga. Oke adik-adik, tadi kita sudah bergembira bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mendengarkan renungan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan berkreasi. Kali ini kakak akan mengajak kalian membuat hiasan pensil berupa gambar domba. Apa saja bahannya?
mudah didapat di rumah kalian tentu ada. Nah, yang pertama yaitu kapas yang sudah dibuat bulat-bulat kecil-kecil seperti ini. Kemudian kertas karton atau buffalo dibikin bulat kecil seperti ini, jangan terlalu besar, cukup seperti ini aja. Kemudian kita akan membuat telinganya dari kain flanel. Kalau tidak ada kain flanel, boleh memakai kertas lipat atau kertas buffalo yang berwarna-warni, dibikin seperti telinga domba seperti ini. Warnanya terserah kalian. Kemudian untuk mata dan hidungnya kita pakai borci. Borcinya juga boleh warna-warni. Walaupun tidak ada borci, boleh pakai kain flanel, kertas lipat, atau kertas karton buffalo juga boleh. Kemudian pensil yang akan dihias. Nah, sekarang caranya begini. Kertas karton yang sudah dibikin bulat seperti ini diberi lem semuanya. Jangan lupa lemnya yang bisa lengket untuk kapas dan kertas atau kain flanel. Nah, setelah semuanya diberi lem, kapas yang kecil-kecil tadi dilengketkan semuanya di sini. Kemudian juga diberi telinga dan diberi mata. Nah, hingga membentuk seperti ini. Nah, seperti kepala domba. Setelah selesai, kemudian baliknya diberi lem. Dan di pensilnya juga diberi lem. Kemudian dilengketkan. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Tentunya kalian semua pinter-pinter, hebat-hebat adik-adik. Kak, aku enggak bisa. Boleh minta bantuan orang tua, kakak atau saudara yang ada di rumah. Ajak semua saudara untuk berkreasi. Tentunya kalian lebih hebat dari kakak ya. Tentu hasilnya pasti lebih bagus-bagus. Nah, adik-adik, selamat mencoba di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Sekian dari kakak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, gimana sekolah minggu online hari ini? Seru kan? Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kita sudah mendengarkan bacaan Injil. Kita sudah mendengarkan renungan. Kita sudah melakukan aktivitas. Dan sekarang, mari kita akhiri sekolah minggu online hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita pejamkan kedua mata dan kita atupkan tangan kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang sekolah minggu online hari ini. Bapa, kami tadi telah mendengarkan firman-Mu. Kami tadi sudah memuji nama-Mu, sudah merenungkan, dan sudah melakukan aktivitas pada hari ini. Kiranya Bapa, mohon berkat-Mu sekali lagi, agar dalam kegiatan kami selanjutnya kami dapat melakukannya sesuai dengan rencana-Mu, dan kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Bapa, doa ini kami aturkan ke dalam hadirat-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef,
untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti sekolah minggu online hari ini nih. Dan jangan bosan-bosan untuk mengikuti sekolah minggu online di minggu-minggu selanjutnya. Oh iya, juga kalian harus tetap jaga kesehatan selalu ya. Dadah!